Haleluya. Puji Tuhan. Saya menyapa jemaat GBI Hope di Mangga Besar. Saudara pegang tangannya. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Terakhir kapan ya? Sebelum pandemi atau sudah pandemi? Sebelum pandemi ya. Berarti sudah 5 tahun lebih ya. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Karena saya ingin berbagi berkat firman Tuhan. Oh ya, mungkin barangkali ada yang belum kenal saya. Nama saya Yohanes Irawan, saya dari kota Semarang ya. Kalau pas ada kesempatan ke Semarang, silakan mampir ke gereja kami, beribadah bersama-sama dengan kami. Barangkali ada terpanggil untuk melayani di Semarang, juga boleh dari Semarang ya. Puji Tuhan, saya senang lihat teman-teman yang semangat, luar biasa ya melayani di tempat ini. Istri 1, anak 3, nggak boleh dibalik ya. Puji Tuhan. Gereja ada di Jalan Penderesan Besar dan ada di Komplek Pergudangan Diamond Cipta Niaga. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya. Tiap Selasa malam kami ada doa malam online. Saudara yang mau bergabung boleh tinggal ketik aja di YouTube JKI Hosana Semarang. Dan di setiap akhir ibadat saya selalu bikin kuis. Kita bagi-bagi hadiah. Nah, jadi kalau saudara beruntung Anda ikut, nanti saya kirim berkatnya ke Jakarta ya. Kalau udah ikut jawab, jangan minggu depannya nggak ikut, nanti nggak tahu menang atau enggak ya kan. Ikut lagi gitu ya. Jadi jangan ikut, nggak ikut, nggak ikut. Nah, nanti nggak tahu kapan menangnya ya. Hanya orang-orang yang setia yang pasti lebih daripada pemenang. Amin. Saya beri tema khotbah hari ini yaitu Love and Discipline atau kasih dan disiplin. Nah, saudara, seringkali kasih dan disiplin ini dianggap paradoks. Apa itu paradoks? Sesuatu yang sepertinya bertentangan. Padahal kalau diperhatikan sebetulnya nggak bertentangan. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kata kasih, apa yang ada di pikiran kita? Kasih. Apa yang ada di pikiran kita? Memberi. Apalagi? Berkorban, ya. Apalagi? Kasih itu memeluk, menyayangi, sabar, ada kelembutan, betul? Kalau dengar kata disiplin sekarang, apa yang muncul di pikiran kita? Apa? Ketaatan. Oke, apalagi? Ditegur, apa? Teratur, apalagi? Hukuman, ya. Rasa-rasanya mana mungkin kalau ada kasih ada disiplin, kalau disiplin malah ada kasih. Padahal dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Di mana ada kasih, di situ ada disiplin. Disiplin itu bukti kasih. Anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang hanya sekedar menekankan kasih tanpa disiplin, kita sedang membentuk generasi yang semau gue, betul nggak? Generasi anak-anak yang apa ya? Manja. Sekarang ini ada istilah generasi strawberry. Siapa yang pernah dengar istilah generasi strawberry? Generasi X dan Y itu seringkali disebut generasi strawberry. Kelihatan bagus di luarnya, cantik di luarnya, tampan di luarnya, lembek di dalam. Itu generasi strawberry. Ini generasi anak-anak yang lahir tahun 2010-an ke atas nih, yang mulai belasan ini, sekarang usia mulai belasan tahun ya. Bahkan mundur juga. Itu generasi strawberry. Banyak yang menyebut begitu. Gampang putus asa, kelihatan hebat di luar, cantik, tampan, ganteng, tapi ternyata nggak sabaran. Itu generasi strawberry. Orang tua yang membesarkan anaknya dengan konsep kasih yang salah, tanpa disiplin, hanya akan membentuk anak-anak yang manja, hanya akan membentuk anak-anak yang hidupnya semaunya sendiri, nggak mau dididik, nggak mau ditegur, ya, cuma taunya menuntut dan menuntut. Sebaliknya, orang tua yang hanya menekankan disiplin, hanya akan membentuk generasi yang penuh dengan tekanan.
ketakutan. Anak-anak yang hidup di dalam satu keterpaksaan, mau nggak mau. Jadi sore hari ini saya mau ingatkan, love and discipline, kasih dan disiplin, ini dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Nah, saya mau buktikan kepada saudara, Ibrani 12 ayat yang kelima. Ya, sudah perhatikan dulu ayat yang kelima, baca sama-sama yuk, 2, 3. Dan hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Yang tanda kurung itu tambahan dari saya ya. Kata didikan itu dalam bahasa Inggrisnya chastening. Artinya apa? Disiplin, training, didikan, koreksi. Ya, dari bahasa aslinya kalau diperhatikan ya ini artinya. Disiplin itu ya seperti di training, dikoreksi, ya, termasuk ditegur. Firman Tuhan ingatkan kita semua, ya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti ada anak-anak? Saya yakin semua kita di sini pernah jadi anak-anak. Ada di sini yang begitu lahir langsung sebesar ini, saudara? Nggak ada ya, semua kita pernah jadi anak-anak. Atau mungkin ada di sini yang memang masih anak-anak. Firman Tuhan ingatkan, ya, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila Tuhan diperingatkannya. Kita pasti dulu waktu masih ada kita jadi anak-anak pernah dididik orang tua kita. Mami saya kalau mendidik kami keras sekali. Karena saya ini 5 bersaudara, 4 laki-laki, 1 perempuan. Jadi yang terutama saya dan 2 adik saya laki-laki, sering bikin ribut. Kalau mami saya jengkel, saya dibawa ke kamar, digeret masuk kamar, umur 4-5 tahun bawa ke kamar. Apa yang mami saya lakukan? Dia akan kerokin saya. Tahu dikerokin? Nggak masuk angin juga dikerokin. Dari situ saya tahu, apa warna angin? Merah. Angin itu warnanya merah. Kalau nggak percaya coba dikerokin badan kita. Saya punya ibu mertua lebih keras lagi kalau mendidik anak-anaknya. Ya, keluarga mertua saya anaknya juga 5. Saya menikah dengan anak yang keempat. Saya anak ketiga, istri saya anak keempat. Di keluarga mertua saya 2 laki-laki yang sulung, 3 kemudian bawahnya perempuan semua. Wah, zaman-zaman istri saya masih remaja, ya dia sekarang sudah bebas ya, merdeka cerita pengalaman. Tapi dulu dia sakit hati dengan orang tuanya karena sangat keras dalam mendidik. Begitu ada cowok yang deketin, kalau mama mertua nggak setuju, wah nggak boleh bener. Istri saya panitia study tour ke Bali, tapi mama mertua nggak boleh pergi. Coba bayangin, seperti itu, keras sekali. Ya, tahu pergi sama cowok ketahuan, dipukul bener, dihajar main tangan. Mama saya mertua seperti itu. Ya, 2 tahun yang lalu udah almarhum ya. Zaman masih anak, artinya istri saya masih remaja, umur 17 masih dipukul pakai tangan. Jadi keras banget. Ya. Satu hal, istri saya beruntung menuruti nasihat orang tuanya. Ya, ketika dilarang pacaran dengan sembarang laki-laki, dia beruntung sudah. Karena dia nurut, akhirnya istri saya menikah dengan saya. Nah itu berkat sudah. Ya, untung dia nurut. Wah, kalau nggak nurut sama saya, sama mama mertua nggak ketemu saya. Saudara, firman Tuhan ingatkan. Makanya ada 2 hal tadi. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Yang kedua, jangan putus asa. Coba bilang sama tetangga kanan dirimu, jangan anggap enteng, jangan putus asa. Nah ini juga 2 hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita kalau lagi dididik sama Tuhan. 1, anggap enteng. Ayo, berapa banyak dulu kita waktu anak-anak suka anggap enteng didikan orang tua kita. Ayo belajar. Nanti aduh enak main game, kumpul sama teman-teman, main bola, main apa. Anggap enteng didikan orang tua. Ada orang itu
justru itu aku nggak mendengarkan nasihat mamaku, jadi aku nggak tahu nasihatnya apa. Ya, saudara, kalau udah nggak ada baru nyesel gitu ya. Kenapa dulu aku nggak dengar nasihat orang tua? Yang satu suka menganggap enteng, menganggap remeh. Kadang kita anggap orang tua kuno. Sekarang saya adalah ayah dari 3 orang anak. Sekarang saya juga mengerti. Dulu saya anggap mama papa saya kalau kasih nasihat kuno, mama anggap up to date. Hari ini saya juga dikatain sama anak saya, tabur tua, papa kuno. Jadi jangan anggap enteng didikan orang tua. Jangan anggap enteng didikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan anggap remeh peringatan-peringatan firman Tuhan yang kita dengar tiap minggu di sini. Jangan anggap remeh. Khotbah gitu-gitu lagi. Paling khotbahnya juga saya udah tahu lah. Paling juga tentang bertobat, jangan berbuat dosa, memberi. Anggap enteng firman Tuhan. Padahal di dalam firman Tuhan itu ada teguran, ada nasihat buat kita semua. Loh kok sama khotbahnya? Saya percaya tidak ada yang kebetulan kalau seandainya khotbahnya itu sama. Karena Tuhan mau ingatkan kita lagi dan ingatkan kita lagi. Jangan pernah anggap enteng firman Tuhan. Kalau Anda mau diberkati, hormati firman Tuhan, hargai firman Tuhan. Yang kedua apa? Jangan putus asa kalau diperingatkan. Jadi ini 2 titik ekstrim yang seringkali terjadi. Kalau orang sedang dididik sama Tuhan, satu anggap remeh, anggap enteng, yang satu putus asa. Aduh, udah deh. Kalau ikut Tuhan begini berat, aku gak usah ke gereja lagi. Putus asa. Menghadapi pergumulan hidup, masalah-masalah dalam kehidupan, putus asa. Padahal Tuhan sedang mendidik kita. Anak saya pertama, waktu umur 4 tahun atau 5 tahun, saya mulai kenalkan dengan piano. Saya bawa ke guru les piano. Walaupun tanding-tung, ya pokoknya les. Ya. Saya juga capek kadang nganter, tunggu 1 jam, ntar pulang, jemput lagi. Anak saya juga kadang males. Ya, dia kalau mau berangkat ogah-ogahan, apalagi lihat mot balok gitu, saudaraku, waduh, pusing dia. Tapi saya dorong terus. Anak saya nomor 1 nurut, walaupun berat, nurut. Ya, hari ini dia memetik buahnya. Saya juga ikut menikmati. Dia sekarang jadi pemain keyboard utama di gereja kami. Kalau ada orang mau nyanyi gitu, mau nyanyi apa Pak Pendeta, lagu ini, ya, Kasihmu Mempesona. Oh ya, udah tahu. Kunci apa? Oh ya, itu kuncinya ini. Tahu dia. Saudara nyanyi fales-fales dan nanti dia bisa cari ketemu. Jadi banyak orang senang. Ya, sekarang dia jadi pemain keyboard utama dari Unlimited Fire Band. Pernah dengar lagunya? Tak terbatas. Gimana tuh? Fasamu. Nah itu tuh lagunya. Sekarang dia keliling kemana-mana. Ya, nanti Desember nih di KKR di mana? Nanti awal Desember di Jepara. Dia mulai menikmati hasil didikan. Dia nggak putus asa. Ya, coba kalau ada dikit-dikit putus asa, dikit-dikit putus asa, bikin kue nggak jadi putus asa, kerja dikit, ngelamar nggak diterima putus asa. Kalau dikit-dikit putus asa, ya kita nggak akan pernah berhasil. Istri saya pertama kali bikin kue, ya nggak karuan, ya, tapi karena dia tekun, jadi. Kalau Anda lihat di Instagramnya Dapur Bugem, tahu Bugem? Ibu gemuk. Bukan, ibu gembala. Belajarnya siapa gurunya? YouTube. Ya, dia jual sekarang kemana-mana. Anak saya yang paling kecil perempuan ngikutin jejak maminya, bikin kue, masukin di Instagram, laris, orang beli juga. Cheesecake, burnt cheesecake. Waduh, roti keju. Ya, cake keju yang di luarnya kelihatan seperti gosong gitu ya, dibakar gitu. Saudara, apakah sekali buat berhasil? Enggak. Kadang gagal. Tapi coba lagi, belajar lagi. Hari ini pesanan dari mana-mana, saudara. Orang-orang nggak kenal bisa tahu. Di era medsos ini apa yang nggak bisa?
Jangan putus asa. Kalau memang kita dididik Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan dulu, malah pacar saya ninggalin saya. Saya sempat tanya, Tuhan kok begini sih? Tapi hari ini saya mengerti, Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja untuk kebaikan saya. Dan Tuhan kasih gantinya yang jauh lebih baik. Bisa pelayanan dan lain sebagainya. Jadi dua titik ekstrim ini nggak boleh terjadi dalam hidup kita. Yang satu anggap remeh, yang satu putus asa. Perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Perhatikan sungguh-sungguh teguran Tuhan, didikan Tuhan, disiplin Tuhan. Dan semangat, tidak putus asa. Termasuk pemimpin-pemimpin rohani di sini, kalau mengingatkan, menegur, ya firman Tuhan yang kita dengar, itu harus membuat kita semakin bersemangat. Lihat ayat yang ke-6 sekarang, kita baca lagi sama-sama. Karena apa? Tuhan dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Perhatikan, karena Tuhan mengajar, muncul lagi bu kata questioning. Orang yang dikasih. Siapa yang mau dikasih Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang merasa dikasih Tuhan? Angkat tangan. Mau diajar sama Tuhan? Yes. Wih, aminnya kenceng ya. Yang dikasih Tuhan diajar. Kenapa saya ajar anak saya nomor 1 itu paling nakal memang. Dulu waktu kecil kenyang dia, saya pukulin. Bukan karena saya benci, tapi saya mengasihi dia. Tapi mulai umur 7-8 tahun saya sudah mulai nggak main tangan lagi. Karena memori anak sudah mulai terbentuk. Umur 5 mestinya harus stop main tangan. Tapi karena anak saya nomor 1 tuh luar biasa waktu kecil, bandelnya minta ampun, saya sendiri kurang pengalaman. Sekarang saya nasihatin anak-anak rohani saya sudah mulai punya anak. Wah, anaknya lincah, saya selalu sabar. Ini anak pinter. Makin lincah, makin usil, makin sepertinya bandel, itu yang pinter. Maaf, daripada anak yang nggak ngerti apa-apa, saudaraku. Ya, anak saya nggak bisa diem, saudara. Tapi hari ini saya ngerti sebetulnya dia pinter. Kalau Anda lihat Instagramnya, dia bisa nyanyi lagu Spanyol, nyanyi lagu bahasa Ibrani. Dengar bagus, keyboard bagus. Juli kemarin kita udah ordin dia jadi pendeta muda di gereja kami. Ya, jadi saudaraku, karena saya mengasihi, saya didik. Anak saya kedua, anak ketiga sama. Saya didik, saya disiplin, karena saya mengasihi. Maaf, kalau karena orang lain, halo, saya nggak bisa buat apa-apa, itu anaknya orang. Nakal ya paling diem, jangan nakal gitu doang. Saya nggak berani main pukul, nanti bapaknya ikut-ikut. Nggak taunya bapaknya petinju lagi, wah repot saya sudah. Ya kan? Nggak bisa. Kalau Anda mau diakui sebagai anak Tuhan, siap dididik, siap dibentuk, diajar, dikoreksi. Saudara di sini kalau mau bertumbuh bersama-sama, harus hormati pemimpin-pemimpin kalian. Itu tandanya kita dikasihi. Ya, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah. Saya cari tahu kata menyesah, bahasa Inggrisnya scourge, mencambuk. Waduh, nggak main-main saudara. Zaman saya sekolah dulu, hukuman nggak seperti zaman sekarang ya. Zaman dulu kalau kita berbuat salah, bikin kacau di kelas, dipanggil depan, tangan disuruh taruh di meja. Taruh meja. Apa yang dilakukan guru? Dia ambil penggaris, dipukul tangan kita, jari kita. Penggarisnya bukan mukulnya begini, enak. Ambil yang pinggirannya ini, toak gitu saudaraku. Siapa yang pernah ngalami dihukum begitu? 1, 2, pasti lahirnya tahun 70-80. Oh, generasi sekarang nggak boleh begitu. Wah, gurunya bisa dilaporin polisi, enak zaman sekarang. Ada teman saya bikin kacau, suruh maju di depan. Angkat kaki kanan, angkat tangan kiri, tangan kanan pegang telinga kiri, suruh berdiri 1 jam. Ya gurunya itu mendidik, mendisiplin. Saudara, itulah realita. Mau dididik Tuhan, jangan anggap remeh,
Jangan putus asa kalau Tuhan tegur kita. Itu tanda Tuhan mengasihi kita. Kalau kita berbuat salah, Tuhan tegur lewat khotbah, lewat hamba Tuhan, lewat orang tua, lewat teman, semua itu baik. Tanda mereka mengasihi kita. Tanda Tuhan mengasihi saudara dan saya. Lanjut ayat 7. Perhatikan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayah? Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang mau diperlakukan sebagai anak-anak Tuhan? Halo, dikasihi, diperlakukan. Anak-anak saya bangga ketika saya perlakukan dia sebagai anak-anak saya. Kita diperlakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harusnya bangga. Tapi Anda nggak bisa lari dari yang namanya didikan dan ajaran Tuhan. Jangan hanya mau sisi kasihnya Tuhan, kemurahannya, belayannya, pelukannya, tapi nggak mau ditegur. Kalau ditegur pindah gereja. Kalau diperingatkan ngambek, ngancem-ngancem. Minggu depan aku nggak mau pelayanan lagi. Bilang sama-sama, di sini nggak ada yang seperti itu. Ngomongnya nggak berani keras, kayaknya ada. Ya, saudara, ini firman Tuhan. Jadi kalau kita diperlakukan sebagai anak Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Kita buat salah yang ditegur. Coba lihat ayat 8. Baca lagi sama-sama. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sudah tahu nggak arti anak-anak gampang? Saya coba cari tahu. Anak yang tidak sah. Lebih kasar lagi, anak-anak haram. Anak-anak yang nggak udahlah. Ada nggak ada, gua nggak peduli gitu kira-kira, saudara. Kan nggak ada yang mau begitu, saudara. Semua mau kita nih betul-betul dianggap sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam Roma 8 dikatakan bahwa kita itu diangkat jadi anak. Itu dalam bahasa Inggrisnya adopted. Kita diadopsi jadi anak-anak Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita sah jadi anak-anak Allah. Betapa bahagianya kita. Kita ini yang nggak kenal Tuhan, kita ini yang orang-orang liar, saudara. Lalu ditangkap, diterima jadi anak-anak Allah, jadi ahli waris kerajaan surga. Luar biasa nggak? Kita tuh punya Bapak di surga yang kaya raya, dan kita diadopsi secara legal, dibeli dengan darah Yesus, meterainya Roh Kudus, jadi anak-anak Allah. Sejak itu kita bebas dari dakwaan, karena Bapak di surga melindungi kita. Bapak di surga proteksi kita, menyertai kita. Jadi bersyukur kalau kita diperlakukan oleh Bapak di surga. Kita ditegur, dididik dengan keras, disiplin, demi kebaikan kita semuanya. Supaya kita nggak dikasih label anak-anak gampang. Anak-anak yang udahlah terserah kamu mau apa. Kalau orang tua sampai bilang, udah kamu mau pulang malam terserah, nggak mau pulang juga terserah. Ada anak-anak yang dikasih nasihat, nak jangan pulang malam-malam ya. Ya ma, aku pulangnya pagi. Itu malah kurang ajar aja. Ya, pulangnya malah pagi. Kalau orang terus bilang, udah terserah. Kalau orang Jawa bilang, wes jarno kehilangan dok siji ora apa-apa. Pernah dengar itu nggak saudara? Kehilangan anak satu, nggak apa-apa. Itu artinya orang tuamu bukan mengasihi kamu. Kalau orang tuamu sudah putus asa, wis megah ngandani. Ngerti bahasa Ibrani wis megah ngandani? Udah malas kasih nasihat. Sama kayak dokter ya, seperti dokter. Kalau dokter udah bilang gitu, Bu, mulai besok mau makan apa? Makan. Ya, mau makan lemak-lemak babi, sapi, kambing, ayam tiap hari nggak apa-apa. Ya, bebas terus
terserah ibu mau apa aja lakukan. Bu, itu bukan kabar baik loh. Dokter kalau udah ngomong begitu tuh karena dokternya tahu, dia nggak mau ngomong aja. Dokternya tahu umur kita udah nggak lama, ya. Tapi ngomong-ngomong sebetulnya bikin tensi naik tinggi itu bukan sate kambing atau daging kambing. Saudara, ada cerita nih, orang yang makan tempe itu juga bisa bikin tensi darah tinggi, jadi naik, tekanan darahnya naik. Ada percobaan, ya, si A dan si B. Si A pagi makan gulai kambing, si B pagi makan tempe rebus. Siang si A makan sate kambing, si B siang makan tempe bacem. Tahu nggak tempe bacem? Jadi rendang pakai gula itu manis gitu. Malam saudara, si A tadi udah gulai, udah sate. Malam tongseng kambing. Wah, itu kalau di Semarang enak sudah. Yang ini pagi tadi apa? Tempe rebus, lalu tempe bacem. Malam tempe goreng. Mana yang tensi tekanan darah tingginya naik? Bukan si A yang makan kambing, justru si B. Marah digebrak aja. Kenapa aku makan tempe terus? Itu kan tensinya naik, dia marah-marah. Yang ini bahagia makan. Ya, saudara, kalau sampai Tuhan nggak mau kasih nasihat sama kita lagi, Tuhan nggak mau kasih tegur sama kita. Kalau sampai Tuhan diam, tidak mau bicara lagi sama kita, itu bukan kabar baik. Justru kita dalam bahaya yang besar. Ya, jadi bersyukur kalau kita ditegur, dinasehatin. Orang yang bijaksana, orang yang mau dengar nasihat. Ya. Lanjut ayat 9. 9 dulu, 9 belum ya. 2, 3. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Orang tua kita terbatas, paling umur 80, 90, 100. Biasanya kalau udah nikah juga kita udah mengurangi banyak nasihat. Kasih omongan ke menantu nanti tersinggung. Dia kan udah dewasa, udah terbatas. Tapi Tuhan itu terus mendidik kita, menegur kita. Karena kita tuh dipersiapkan untuk kekekalan, supaya bisa ambil bagian dalam kekudusannya. Jadi sementara kita ada di dunia ini, kita itu dipersiapkan supaya kelak bisa ambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Makanya kita dipersiapkan hari ini. Saya sering bilang begini, di dunia ini sebetulnya kita sedang geladi bersih, persiapan untuk hidup di surga. Kalau di dunia kita nggak suka memuji Tuhan, saya khawatir loh, di surga kita nggak betah loh. Di surga pekerjaan kita cuma worship, menyembah Tuhan. Nggak ada lagi khotbah. Kita ketemu firman yang hidup, Yesus Kristus ini. Udah nggak ada khotbah udah berhenti. Jadi kalau saudara nggak betah ibadah, saya khawatir di surga juga Anda nggak betah. Maka sekarang kita di training, kita dipersiapkan, dibentuk supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, supaya kita punya mental kerajaan surga. Itu tujuannya. Kalau dengar firman Tuhan, jangan cari yang cuma enak-enak. Anak-anak cuma makan yang lembut, susu, tapi nggak siap makanan keras. Orang dewasa harus siap makan makanan yang keras. Karena dengan demikian kita bertumbuh, jadi kuat, makin dewasa. Dan kedewasaan tidak ditentukan oleh umur. Kedewasaan ditentukan dari sikap kita menghadapi setiap proses kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Jangan lari dari masalah.
Jangan lari dari didikan Tuhan, teguran Tuhan. Apa yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Koreksi diri. Bertobat kalau kita berbuat salah. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan pemurah, Tuhan pengasih. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan jangan berbuat dosa lagi. Itu pesan Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan masih mau ingatkan kita. Demi kebaikan kita. Nah sekarang lihat ayat yang ke-11. Kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Memang tidak mendatangkan sukacita, tetapi sukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, makanya ya jangan fokus pada didikannya, pada sakitnya, penderitaannya. Aduh, nggak enak ya dididik Tuhan, disiplin Tuhan. Jangan fokus kepada penderitaannya, kesusahannya. Fokus kepada hasil akhirnya. Ada buah kebenaran yang akan muncul dalam hidup saudara. Sama seperti pohon anggur. Kalau nggak berbuah dibersihkan kata firman Tuhan. Loh itu sakit loh. Ya, semua jamur-jamur yang ada di ranting-ranting dibersihin, yang nggak berbuah dipotong, sakit memang supaya berbuah. Saya punya pohon mangga dulu waktu saya di rumah mami saya yang lama dulu. Ya. Kalau daunnya terlalu lebat, buahnya nggak banyak. Apa yang dilakukan? Dipotong. Ranting-ranting yang terlalu lebat dibuang. Sakit memang. Tapi demi kebaikan, pohon mangga itu menghasilkan buah. Ya, dalam kehidupan kita sama. Ada hal yang kadang-kadang kita dipotong, kita dipisahkan. Mungkin teman-teman yang pergaulan nggak membawa kebaikan, yang toksik, dipotong lewat kejadian-kejadian yang mungkin menyakitkan kita. Ada yang merasa difitnah, dirugikan, karena Tuhan tahu ke depannya. Ini teman kamu bikin susah nanti di depan. Sekarang dipotong sama Tuhan. Dalam keadaan mungkin kita baik-baik saja. Wah, nggak terima karena kenapa Tuhan? Padahal Tuhan demi kebaikan kita. Saya percaya ungkapan ini. Tuhan itu ya tahu akhir segala sesuatu sejak dari awalnya. Setuju Bapak Ibu? Kita kan enggak hari ini tahunya begini ya begini. Jangankan 10 tahun, 1 tahun ke depan 2026 berapa kita nggak tahu. 1 jam ke depan apa kita juga nggak tahu. Minggu lalu saya ngobrol sama teman pendeta persiapan Natal di Banjarnegara. Ngobrol. Oh begini begitu. Kalau nggak salah hari Rabu ya. Hari Jumatnya saya dapat kabar meninggal dunia. Coba bayangin. Sampai saya lemes. Baru aja 2 hari yang lalu ngobrol, kena stroke langsung meninggal. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Yang penting kita siap kalau Tuhan panggil. Kita ambil bagian dalam kekudusannya. Ada buah kebenaran yang kita hasilkan. Itu yang Tuhan cari. Dan dikatakan yang memberikan damai kepada siapa? Mereka yang dilatih olehnya, yang mau dididik oleh Tuhan. Pasti ada damai sejahtera. Ya, saya memetik buahnya hari ini. Karena saya belajar juga taat apa yang Tuhan mau, saya memetik buahnya. Saya menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada damai sejahtera yang luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Nah, saudara, kita lihat beberapa ayat lagi. Amsal 6 ayat 23. Amsal 6 ayat 23. Baca sama-sama. 2, 3. Karena pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Perintah itu dikatakan ya cahaya, pelita, dan ajaran itu cahaya. Jadi kita bersyukur untuk setiap perintah dan ajaran Tuhan dalam hidup kita. Dan teguran itu mendidik ya jalan kehidupan. Mau dididik Tuhan, dibentuk Tuhan, nggak sakit hati, nggak kecewa, nggak marah, amin, nggak pindah gereja, nggak ngancem-ngancem. Coba kalau nggak ada gua, siapa yang main keyboard? Ngancem. Coba kalau nggak ada saya, siapa yang main itu kahun? Yeah. Coba kalau nggak ada saya, orang kalau saya ketemu orang kayak
gitu ya, saya ngomongin, jangan-jangan kalau nggak ada kamu, gereja lebih maju. Gara-gara orang yang sombong-sombong seperti itu loh, kadang pekerjaan Tuhan jadi nggak berkembang. Tahu nggak? Ya, saya dulu punya teman yang orang kaya di gereja kami, jemaat kami, diberkati Tuhan luar biasa. Lalu orang tuh mulai nganggap, wah enak ya Pak Yohanes ya, ada si itu ya, ada si itu ya. Tuhan cemburu loh, diputus sama Tuhan. Sekarang kita putus sudah pelayanan nggak sama-sama lagi. Tuhan bisa cemburu, sakit hati. Karena dulu orang selalu bukan memuliakan nama Tuhan, memuliakan beberapa orang tersebut. Wah, karena ada dia, ada duitnya, bisa beli ini, bisa beli itu. Tuhan marah. Bener, dipotong sama Tuhan. Akhirnya kita alami proses yang sangat berat tahun 2013. Ya, tapi cara Tuhan itu ajaib. Akhirnya kita bisa beli gudang sendiri, kita bangun, beli alat-alat musik baru. Dan sekarang kalau orang lihat GKI Hosana, bukan karena ada si A, si B, tapi karena ada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Benar. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Saya itu kalau jadi hamba Tuhan malah takut kalau orang terlalu mengagung-agungkan. Oh, kalau nggak Pak Yohanes yang doa nggak mantep, kalau bukan Pak Yohanes yang khotbah saya nggak mau datang. Saya kalau begitu-begitu malah nggak mau khotbah saya juga. Jemaat-jemaat saya kasih tahu semua. Kalau saya kirim utusan, itu sama dengan saya yang datang. Itu utusan saya, mewakili gereja. Hormati. Pernah ada wakil saya datang ke rumah jemaat, nggak puas karena bukan saya yang datang. Akhirnya nggak disambut Bapak Ibu, nggak diterima di rumahnya, percaya nggak? Saya ikut tersinggung, saudara. Ya biarin dah kalau nggak mau, saya juga nggak mau datang. Sampai akhirnya semakin tersiok-siok mereka, balik lagi datang ke gereja akhirnya. Ya, saudara, mari kita belajar. Tuhan itu mengasihi kita. Kalau Tuhan mendisiplin untuk kebaikan kita, harus tunduk pada otoritas, hormati pemimpin-pemimpin, takut akan Tuhan. Semua demi kebaikan kita. Ayat yang terakhir, Amsal 10 ayat 17. Kita baca lagi sama-sama, 2, 3. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Makanya sebelum kita tersesat, kita diperingatkan supaya kita mengindahkan yang namanya apa tadi, didikan, disiplin dari Tuhan. Dan saya simpulkan begini, saudara. Ya, doa saya saat Anda menerima kasih Tuhan, Anda juga mencintai didikan Tuhan. Ya, dan saat Anda dididik oleh Tuhan, Anda mengerti itu bukti kasih Tuhan. Saya ulangi ya. Saat Anda menerima kasih Tuhan, Anda juga mencintai didikan Tuhan, disiplin Tuhan. Dan saat Anda dididik oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan, Anda juga harus mengerti itu bukti kasih Tuhan. Bukti Tuhan mengasihi kita, bukan Tuhan benci sama kita. Sama orang tua mendidik bukan karena benci, tapi karena mengasihi. Saya berdoa, jemaat Tuhan di tempat ini boleh bertumbuh dalam kasih dan disiplin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.